Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Video kali ini gue akan ngebahas helm lagi nih teman-teman. Jadi helm ini merupakan helm dari luar ya, yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi di video sebelumnya gue ada ngebahas helm ini juga, tapi gue salah infoin nih teman-teman. Gue di video sebelumnya menginfokan kalau helm tersebut dari Korea Selatan, tapi yang benar itu adalah dari Amerika. Jadi gue dapat info tersebut dari forum ya. Jadi ada di forum Facebook itu Helmet Lovers Indonesia, dan gue bertanya di sana, Bang, ini sebenarnya si helm KBC ini berasal dari mana sih? Dan ada yang menyebutkan, dan beberapa menyebutkan helm tersebut sebenarnya dari Amerika Serikat. Kenapa gue nanya di forum? Soalnya gue tuh searching di Google, ada yang bilang dari Amerika, ada yang bilang dari Korea Selatan. Jadi gue yang antara dua itulah. Mungkin teman-teman ada yang tahu sejarahnya, yang lebih detailnya gitu ya, bisa infokan aja di kolom komentar sebenarnya helm itu dari mana. Helm itu helm apa sih? Jadi ini helmnya nih teman-teman. Helm KBC. Jadi untuk helm KBC yang akan gue review kali ini, yang akan gue kupas tuntas, adalah helm KBC yang VR4R. Jadi sepertinya helm ini itu ya teman-teman, Eurofit. Soalnya ukurannya double XL, tapi gue yang biasa pakai XL tuh di lingkar kepala pas, tapi di bagian pipinya tuh agak kenceng. Mungkin ini kalau orang yang biasa pakai L nih nyaman banget pakai ini. Kalau gue pribadi sih nggak suka yang ini ya, yang neken banget di pipi gitu, gue nggak suka. Gue lebih suka yang ngepas aja, nggak neken banget di pipinya. Oke, nggak usah banyak berbahasa basi, kita langsung mulai reviewnya aja. Dan mungkin gue akan reviewnya di luar ya, gue akan cari tempat di daerah Cikarang sana yang tempatnya bagus. Oke, check it out. Sebelum gua mulai reviewnya, gua mau berterima kasih dulu kepada Rizal sebagai owner dari helm ini. Jadi helm ini kondisinya tuh baru teman-teman. Si Rizal dapat dari teman bokapnya yang dulu memang penjual helm. Jadi ini makanya kondisinya masih kinyis-kinyis banget. Terus masih ada stiker divisornya ya, yang tadi pas gua intro. Oke, lanjut aja. Gua mulai reviewnya dari bagian eksteriornya dulu. Untuk bahan sel dari helm ini unik banget nih teman-teman. Gua baru tahu ya ada helm yang seperti ini. Apa memang gua yang kurang update kali ya, hehe. Jadi untuk helm KBC VR4R ini, bahannya itu terbuat dari fiber, tapi dilapisi lagi dengan serat karbon. Makanya pada bagian yang warna hitam ini nih, kelihatan banget ada kotak-kotak kecil loh. Nah itu serat karbonnya teman-teman. Lalu untuk finishing dari KBC VR4R Zodiac ini mulus dan bagus banget teman-teman. Jadi di helm ini gue nggak ada menemukan kayak yang berintik-berintik, terus cat-cat yang gelembung dikit atau cat-cat luber, itu nggak ada. Kalau untuk size-nya, helm ini ada ukuran dari XS sampai double XL. Terus udah gitu visornya originalnya gitu ya, originalnya tuh udah flat visor nih teman-teman, dan ready untuk pemasangan pinlock. Selain itu ada banyak variasinya, maksud gue ada model warna lain ya, ada warna iridium juga nih untuk visor dari KBC VR4R tersebut. Untuk pengoperasian visornya itu ada 3 step untuk membuka dan menutupnya nih teman-teman. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua. Nah yang ketiga ini langsung rapet klep gitu loh. Jadi tanpa perlu visor lock, ini udah rapet banget teman-teman. Secara bobot, helm KBC VR4R ini tergolong normal menurut gue ya teman-teman. Dengan bahan sel terbuat dari fiber plus karbon itu di angka 1500 gram. Nah untuk impresinya gimana nih dengan berat segitu, nanti akan gue jelaskan di jalan nanti ya. Nah kalau untuk sertifikasinya ini udah mumpuni banget nih teman-teman, karena udah SNEL, terus DOT, plus SNI juga ada. Untuk ventnya, helm ini punya 6 lubang vent nih teman-teman. Jadi ada pada mode vent yang pertama, terus yang kedua, ketiga, keempat ada pada bagian atas, dan yang kelima dan keenam ada di lubang exhaust nih teman-teman. Pengoperasiannya pun gampang teman-teman. Untuk mode ventnya tinggal digeser atas bawah untuk buka tutup. Terus untuk vent atas yang ada 3 itu tinggal digeser ke belakang dan ke depan ya untuk buka tutup.
Dan untuk exhaust-nya juga tinggal digeser ke belakang depan aja teman-teman untuk buka tutupnya ya. Memang secara desain untuk helm ini banyak membulatnya gitu ya, kayak helm pabrikan yang dapat dari pembelian motor gitu ya teman-teman, hehe. Tapi menurut gue pribadi sih masih enak dilihat lah. Kalau di jalan terus nih gue liatin gini aja, wah oke banget. Secara untuk helmnya ini rilisnya itu awalnya setahu gue di 2010 atau 2011an lah, 2010-an gitu. Memang ya udah lama banget ya, 10 tahunan. Tapi masih enak dipandang kok, hehehe. Tapi nggak tahu juga ya, masih bisa bersaing gak nih di era gempuran TT Corse dan lain-lain gitu kan. Secara desainnya sekarang udah model sporty yang lancip-lancip, ala-ala Sui gitu pokoknya. Oke, gua rasa udah semua gue bahas ya mengenai eksteriornya. Kalau ada yang ke-skip, teman-teman tanya aja di kolom komentar. Tapi jangan nanya yang udah gue infoin gitu loh. Jadi kayak gue udah gue infoin tapi jadi nggak nyimak gitu kan, jadi gimana gitu. Oke, sekarang lanjut kita bahas ke interiornya. Jadi untuk KBC VR4R ini ada 3 pad nih teman-teman, yang terdiri dari 2 cheek pad sama 1 crown pad, dan itu removable. Jadi gampang banget buat teman-teman kalau mau nyuci sendiri busa-busa helmnya. Selain 3 komponen tersebut, helm KBC VR4R ini memiliki chin curtain nih teman-teman. Jadi untuk menghalang debu atau angin masuk lewat bagian dagu. Terus di bagian hidungnya juga ada namanya nose guard. Di helm ini juga ada teman-teman. Jadi untuk menghalau angin dan debu juga ya kalau pada saat visornya lagi dibuka. Terus untuk bahan interiornya nih, ada bagian kulit sintetis sama bagian bahan juga. Dan ini lumayan lah, nggak halus-halus banget tapi ya masih nyaman kalau nempel ke kulit. Dan yang terakhir untuk bagian interiornya ini untuk sistem pengunciannya nih teman-teman. Jadi walaupun ini helm jadul, tapi sudah pakai double D-ring. Jadi bakalan safety banget untuk dipakai riding maupun jauh-jauh touring gitu ya. Oke, untuk eksterior sama interiornya sudah gue bahas semua secara fisiknya ya. Dan impresinya gimana nih bang? Nah, impresinya akan gue jelaskan sambil jalan aja supaya dapat gitu kan vibes di jalannya gitu. Yaps, kita udah di luar ya. Jadi ini gue lokasinya deket Stadion Wibawa Mukti. Aduh gila panas banget guys. Cikarang emang mantep banget lah Bekasi. Oke, jadi kita pakai sarung tangan dulu biar lebih safety lagi kan. Jadi untuk impresi pemakaiannya ya, jadi helm ini memang gua nggak lama banget untuk nyobanya nih teman-teman. Cuman waktu sekitar 1 jaman, dan gua untuk bagian leher sih aman ya, nggak ada pegel-pegel sama sekali dengan bobot helm 1500 gram. Oh iya teman-teman, noted ya, gue untuk mereviewnya ini pakai balaclava dan menggunakan motor naked, bukan yang fairy yang nunduk ya. Jadi tapi untuk masalah bahannya, bahan inner atau interiornya ini nempel ke kulit pas nggak pakai balaclava itu memang nggak halus banget tapi masih nyaman lah. Nah helm ini juga untuk nutup visornya butuh effort sedikit nih teman-teman. Memang agak keras dikit di bagian awal ya, tapi kalau udah setengah ke bawah langsung klep gitu. Terus setelah visornya ditutup, gua kira itu bakalan kedap banget teman-teman karena itu kelihatannya rapet dan kayak ada magnetnya gitu kan, langsung nutup klep gitu visornya. Ternyata enggak teman-teman, helm ini sama sekali nggak kedap. Jadi memang suaranya itu kedengeran banget suara di luar. Tapi untuk suara anginnya tetap beda. Untuk suara anginnya tuh noise anginnya tuh kedengeran di 60 kpj teman-teman. Jadi di kilometer 60-an tuh suara anginnya udah masuk berisik banget lah, udah bising banget. Jadi kalau menurut gue untuk kekedapan si helm ini nilainya di bawah rata-rata lah. Lanjut untuk pengoperasian ventnya itu mudah juga teman-teman. Kayak mode ventnya aja buka tutupnya gampang padahal pakai sarung tangan ya. Terus untuk yang vent atasnya juga gampang, sama exhaust-nya juga gampang nih teman-teman. Jadi tidak ada masalah untuk pengoperasian pada saat di jalan. Kalau untuk sirkulasi udaranya tergolong normal ya si helm KBC VR4R ini. Karena untuk bagian mode vent-nya itu di kilometer 35-an itu udah masuk, udah berasa, udah seliwir-seliwir lah. Walaupun pakai balaclava ya. Terus untuk yang bagian vent atas, ketiga-tiganya pas gue buka itu di kilometer 40-an teman-teman, 48 lah, 48 hampir 50.
Lalu untuk visionnya dari helm ini biasa aja teman-teman, karena memang untuk model visornya masih yang lama ya, yang tidak selebar helm-helm zaman sekarang. Jadi untuk bagian kalau ngelihat ke bawah tuh ya agak tutup, tidak seperti helm-helm sekarang yang luas banget visionnya, lebar gitu kan. Kalau untuk user kacamata gimana nih bang? Nah, gua udah nyoba ya. Jadi pas gua mau masukin aja itu susah masuknya teman-teman. Jadi memang sempit banget, nggak ada ruang di bagian pelipis mata sama busanya. Jadi tidak direkomendasikan untuk memakai kacamata. Jadi untuk user kacamata mungkin lebih pilih-pilih lagi nih, beli helm ini apa enggak gitu ya. Selanjutnya untuk pemakaian pada saat hujan. Nah ini gue belum dapat impresinya nih teman-teman, karena memang lagi terang terus nih ya. Gue belum dapat untuk pas pakai hujan-hujan gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, atau yang punya atau jadi user si KBC VR 4R ini, bisa tolong informasikan ya gimana pada saat pemakaian pas hujan. Apakah rembes banyak, rembes dikit, atau tidak sama sekali. Makasih ya teman-teman yang udah mau jawab di kolom komentar. Nah, di video-video sebelumnya yang gua ngebahas helm, banyak yang bertanya, biasanya kalau helm ini untuk orang yang kurus itu cocok apa enggak? Karena biasanya helmnya gede banget gitu kan. Nah kalau untuk KBC VR 4R ini nggak gede banget teman-teman. Jadi untuk orang yang kurus ini masih cocok. Kalau dibandingin sama helm yang gua sebelumnya bahas, si NHK GPR Tech Street itu jauh lebih kecil helm ini. Tapi kecilnya bukan berarti seperti KYT Rocket ya. Kalau KYT Rocket kan kecil banget tuh. Nah, oke, jadi untuk impresinya itu aja sih ya teman-teman. Udah gue infokan semua. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi atau yang ada gue ke-skip, silahkan tanya aja di kolom komentar. Terus untuk harganya, helm ini tuh kalau harga barunya itu sekitar 2,5 sampai 2,7-an. Nah, kebetulan helm ini yang dijual beli dijual nih teman-teman di harga 1.500.000. Teman-teman bisa hubungi aja WA-nya ya. Nanti gua taruh di deskripsi juga. Dan masih bisa nego, tapi jangan nego sadis banget kayak di Facebook lah. Nego-nego tipis masih oke. Dan satu lagi ini COD aja teman-teman. Kalau teman-teman minat, kita COD-an di area Bekasi atau Jakarta Timur nggak apa-apa. Untuk kondisinya bisa teman-teman lihat di video tadi ya. Terus untuk kelengkapan juga masih lengkap banget karena ini memang helm baru. Dan gue pakai helm ini cuman buat kebutuhan konten review aja. Setelah itu kagak dipakai sama sekali. Dan si Rizalnya pun belum pakai sama sekali. Oke, yang terakhir, helm ini worth it nggak bang? Buat harian. Kalau buat harian ini worth it teman-teman. Tapi kalau untuk kayak touring gue nggak berani rekomendasiin sih. Gue nggak tahu ya. Soalnya kan kalau yang gue pakai ini bagian chickpadnya agak kenceng. Dan gue nggak suka kalau yang chickpadnya kenceng. Jadi itu memang agak berasa pegel di bagian pipi. Cuman kalau yang ukurannya L, mungkin yang biasa pakai L mungkin teman-teman nyaman pakai helm ini. Maupun buat touring atau buat harian. Kalau menurut teman-teman gimana nih dengan helm KBC VR 4R Zodiac Red-nya? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe, sama nyalain loncengnya juga, supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunuroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gua posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.